Halo semua, apa kabar? Baik? Oke lanjut. Di video kali ini, tim OPW bakal merangkum alur cerita Piper yang dirilis di tahun 2017 dan disutradarai oleh Edelman. Oke, pada penasaran kan? Langsung aja ke TKP. Sebelum itu, intro. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this. Lick, no teeth. Oh. Film ini bercerita tentang pasangan muda-mudi yang ingin menikah muda. Jadi, kita akan melihat kegiatan apa saja yang dilakukan pasangan muda-mudi tersebut saat nikah muda. Seperti apa filmnya? Oke, simak alurnya. Di scene awal ditampilkan pasangan yang sedang sangat berbahagia dan merayakan pernikahan mereka dengan mampir ke Indomaret untuk membelikan sebuah minuman. Setelah itu mereka langsung pulang dan ingin bergenjotan. Si cewek itu bernama Franny dan si cowok bernama Dan. Namanya juga pasangan baru. Ibunya Franny pun mengingatkan kepada Franny untuk menggunakan uang dari pernikahannya dengan cermat. Franny pun membalas ibunya dengan senyuman. Franny pun sering bertemu dengan temannya untuk sekedar bermain dan melepas rindu. Franny pun flashback saat mereka di masa itu sangat nakal-nakalnya, dan Franny pun meragakan gerakan yang sangat familiar, guys. Lick, no teeth. Oh, grandma. Mereka ini tergolong sangat nekat. Mereka berdua tak memiliki pekerjaan. Waktu mereka hanya dihabiskan untuk menonton film dan memakan pop mie. Ya, namanya juga nikah. Kalau bosan nonton film ya bergenjotan. Lanjut. Dan juga mereka baru nikah dan si Franny masih semangat-semangatnya nih dan melakukan pemanasan sebelum bergenjotan. Singkat cerita, Dan mendapatkan pekerjaan yang terbilang cukup gampang. Dia disuruh jaga rumah dan memberi makan anjing seorang artis yang harus pergi ke luar negeri. Jadi Dan selama 6 bulan harus melakukan pekerjaan itu. Franny yang sebagai istri pun senang karena Dan mendapatkan pekerjaan ya lumayan lah, supaya dapur tetap penuh dengan makanan. Franny pun diajak pindah ke rumah artis itu, guys. Jadi selama 6 bulan mereka menempati rumah artis itu yang sangat gede banget. Dengan waktu yang cukup lama itu, mereka menghabiskan semua waktu dengan bermain air dan berjemur dan juga mempergunakan fasilitas dan menggunakan fasilitas yang telah disediakan di rumah tersebut. Franny sendiri telah mendapatkan pekerjaannya, yaitu sebagai penulis di game show. Bosnya Franny pun memanggil dan menggoda Franny di hari pertamanya bekerja. Namun Franny berhasil diselamatkan oleh senior bernama Noah. Enaknya sebagai penulis, Franny bisa bekerja di rumah. Franny bekerja sangat serius, sampai-sampai ia tak pedulikan Dan yang sedang menggodanya. Lama-kelamaan, Franny menjadi tertekan di pekerjaannya. Jim mukanya langsung bete. Oke lanjut. Franny pun sangat sibuk dengan pekerjaannya, sampai-sampai Dan yang baru mulai aja langsung ditinggal Franny bekerja. Di tempat kerjanya, ia mendapat anjing basat. Oke, kita ulang, guys. Di tempat kerjanya, ia mendapatkan tempatnya entahlah karena mukanya bening atau yang lain. Saat pulang, Franny diajak Noah untuk minum dan melupakan Dan yang sendirian di rumah dan mulai putus asa. Dan pun mulai bingung mau ngapain di rumah sendirian. Akhirnya ia mengasah pedangnya di tengah kesunyian malam. Masa itu dong. Oke lanjut. Ia pun sangat serius mengasah pedangnya dengan ditemani si anjing. Dan menurutnya kayaknya kurang jika 1 kali. Dan ia melanjutkan kocokan maut dan membersihkan air sucinya menggunakan tisu. Sedangkan si Franny malah menikmati makan malamnya bersama si Noah. Karena kenyang dan lumayan mabuk, jadi si Franny kembali ke apartemen yang lama, guys. Dan dari itu muncullah percikan masalah pada mereka berdua. Dan pun marah-marah dan protektif kepada Franny. Singkat cerita, waktu telah berlalu, tibalah waktu Natal. Franny pun memamerkan body agar si Dan langsung mengadakan acara bergenjotan ria di malam ini, guys.
Kalau tiap hari malam gitu aku juga mau. Oke, skip. Namun cara bergenjotan tak bisa menyelesaikan masalah. Si Dan pun marah dan mulai ngambek karena si Franny lebih mementingkan pekerjaannya daripada dirinya. Franny pun sering pulang malam dan juga mengajak Noah dan istrinya untuk ke rumah Franny dan berkenalan dengan si Dan. Namun Dan malah menjelaskan bahwa Franny dan Dan sedang ada masalah di depan mereka berdua. Noah pun tahu kalau hubungan Dan dan Franny lagi tak baik-baik nih. Dan pun marah-marah karena kedekatan Franny dengan Noah di depan mereka berdua. Dan frustasilah Franny dengan duduk di pojokan dan mulai sebat. Dan ia mau ke kamarnya dan malah sudah ada Noah di dalam kamarnya yang sedang duduk di atas kasur. Noah pun ngedeketin Franny dan Noah bilang, beruntung banget ya Dan memiliki kamu, dan Noah pun langsung pergi. Dan Franny malah mengikuti mobil Noah hingga menubruk mobil Noah. Lalu Franny pun mengedekati Noah di tengah jalan ya guys. Si Noah yang mulai tegang membawa Franny di dalam mobilnya dan menikmatinya. Namun setelah digenjot, si Franny bukannya senang tapi malah menyesal. Ia pun pulang dan termenung di tangga. Dan yang sangat sayang sama Franny pun langsung memeluknya sangat hangat. Singkat cerita, Dan pun mundur dari pekerjaannya dan membawa Franny ke rumah lamanya. Namun hubungan mereka tetap tak membaik dan malah memilih untuk mabuk-mabukan bersama temannya sampai ia hancur dan termenung di kamar mandi. Dan Franny kemana lagi jika tak ke rumah orang tuanya. Ia pun menangis terseduh-seduh di depan ibunya ya guys. Ibunya Franny udah feeling ini kalau pernikahan mereka tak semulus yang ia bayangkan. Dan Franny pun langsung duduk di atas batu bersama Dan. Dan ia sama mengaku kalau mereka bukan pasangan yang baik. Franny gagal menjadi istri dan Dan yang gagal menjadi suami. Dan cerita ini diakhiri dengan ya begitulah, kalian akan tahu sendiri. Jadi inti film ini menceritakan tentang lika-liku sebuah permasalahan ibarat pernikahan ya guys. Memang awalnya senang, banyak canda dan tawa, saling bergenjotan, dan ya Anda tahu sendiri. Dan juga selingkuh bukan masalah yang tak patut untuk dicontoh ya guys. Jadi ya harus dipikir matang-matang, jangan mengikuti hawa nafsu sebelum melakukan kegiatan yang kalian inginkan. Oke, segitu dulu ya guys. Kami segenap tim OPW mengucapkan ciao dulu. See you next time. Bye bye.